Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, video kali ini saya akan memperagakan tutorial ini. Saya tutorial ulang. Ada permintaan tutorial saya itu diperpendek, jadi saya ya otomatis mengikuti kemauan subscriber. Ini pertama kita itu harus install VirtualBox dulu. Nah, ini kita download dulu VirtualBox. Nah, ini kita download di sini, download. Setelah download ya otomatis kita install. Juga ada linknya download. Nah, di sini nih kita pilih yang Windows otomatis. Tapi misalnya rekan-rekan pakai Linux atau yang lain ya silakan. Ini di sini yang saya peragakan itu untuk Windows. Ini kita tinggal download. Setelah itu kita download, habis itu kita install. Nah, macam ini. Saya udah download ini, udah cancel. Anggap saja udah selesai ini. Nah, udah saya download, terus sudah saya install. Ini sudah saya install. Tampilannya seperti ini untuk VirtualBox dari Oracle. Terus yang kita download berikutnya adalah ini. Home Assistant instalasi Windows. Nah, ini kita juga download yang ini nih, VirtualBox ini kita download. Nah, ini hasilnya seperti ini nih. Nah, ini nih. Ini tutorial saya yang pertama itu versi masih 9, ini udah versi 11,1. Ini setelah di-download nanti kita ekstrak. Ini di dalam satu folder WinRAR, lalu kita ekstrak hasilnya seperti ini nih. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita pakai untuk instalasi Home Assistant di laptop Windows atau di komputer Windows sama saja. Setelah itu kita masuk ke sini. Nah, di sini itu kita buat baru. Ini baru ya, misalnya ini baru atau tambah ya sama saja, ini baru. Nah, di sini kita kasih nama misalnya Home Assistant atau apalah, terserah. Misalnya seperti ini, tutorial misalnya semacam ini ya. Nah, ini kosong dulu nggak apa-apa. Ini juga dikosongin dulu. Nah, di sini ini kita pilih tipenya Linux. Nah, di sini kita pilih yang ini. Yang ini nih. Yang ini atau yang ini, tergantung ininya apa? Tergantung Windowsnya 64 atau 32. Nah, ini saya tuh pakainya yang ini nih biasanya nih. Nah, 64 karena ini kan punya saya ini Windows 10. Habis itu finish, tinggal seperti ini aja. Nah, ini tinggal kita rubah ke pengaturan ini. Di pengaturan ini sama seperti ini, tingkat lanjut ini nggak usah diotak-atik, langsung ke sini nih. Nah, ini dual core di sini ya. Ini nggak usah floppy, nggak usah optik, nggak usah. Nah, ini dua ini hard disk sama jaringan, lainnya nggak usah. Nah, ini penyimpanan. Nah, ini kita ganti nih. Ini kan sudah ada ini kita ganti. Kita pilih sebuah disk. Nah, di sini ini kita pilih yang ini tadi, yang kita ekstrak tadi di mana tadi? Ini nih. Ini kan tadi kita udah download, kita ekstrak yang 11,1 ini kita buka seperti ini. Habis itu ini di jaringan ini kita pilihnya yang adaptor terbridge. Tujuannya biar di virtual mesin ini sama jaringan di rumah kita ini tersambung. Nah, kita pilihnya seperti ini. Oke. Tinggal kita mulai start. Ini nanti kita sudah bisa ini. Nanti komputernya jalan. Ini yang lama tak matikan dulu punya saya ini. Nah, ini saya tadi udah bikin dulu, matikan dulu. Nah, ini virtual mesin yang ini udah saya hidupkan. Nunggu berjalan. Nah, ini harus wajib ini wajib. Ini untuk Home Assistant ini wajib dinyalakan, ini dicentang gini nih. Nah, setelah ini baru mulai. Saya lupa tadi ini. Baru kita nyalakan komputer virtualnya. Jadi ceritanya ini komputer di dalam komputer.
Nah, ini dibiarkan saja, udah kita nggak usah otak-atik. Yang penting settingannya itu kita ingat-ingat itu hardware yang dibutuhkan, terus berjalan di Linux 2,6x ke atas, 64 atau 32 silakan dipilih, tidak ada masalah. Habis itu UEFI itu kita centang, kita pastikan itu UEFI itu berjalan di situ. Itu untuk Home Assistant itu syaratnya seperti itu. Ini berjalan di virtual machine. Misalnya langsung dijalankan, maksudnya laptopnya ini memang laptop mungkin tidak terpakai, tidak diinstal di Windows, itu bisa juga sama, itu bisa langsung. Nah, itu syaratnya sama, laptopnya itu harus support UEFI. Support UEFI bisa langsung tanpa terinstall di dalam Windows atau virtual machine. Nah, seperti ini nih sudah berjalan instalasinya, macam ini saja ini sudah jalan. Tinggal kita itu mendapatkan IP dari jaringan rumah kita. Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan IP ini nih. 192.168.142 ini kita ini nggak usah ditutup, jangan ditutup, ini jangan dimatikan. Nah, ini kita langsung ke browser. Di sini kita tulis misalnya 192.168, tadi itu IP-nya 42. Nah, macam ini kita masuk. Ah, ini nih 42 masuk nih. Seperti ini nih, seperti ini sudah bisa, instalasinya cukup gampang. Nah, kita tunggu. Ini kadang ada ininya, kadang ada kita harus nunggu sampai 20 menit. Nah, kadang kala langsung tergantung jaringan. Nah, ini kita di sini kita buat ini buat akun untuk ini masuk. Saya kebetulan sudah membuat akun di sini. Passwordnya macam ini nih. Nah, macam ini nih. Ini masih kosong. Nah, di sini saya mau install untuk monitoring panel surya. Kita itu harus menginstal perangkat macam ini, ESP Home. Ini kita install ESP Home. Gini nih. Watchdog, show in sidebar biar muncul di sini nih. Ini akan muncul di sini. Ini kita tinggal buat perangkat untuk monitoring panel surya. Untuk yang lain-lain seperti Sonover 2 atau yang lain, atau mungkin menambahkan BMS ke dalam ini juga sama prosesnya. Di sini ada integrasi nih, masukannya ke integrasi sini nih. Nah, di sini nih. Ini kita butuh ininya. Kode enkripsinya. Seperti ini. Ini perangkat-perangkat yang online di rumah saya. Nah, tinggal masukkan kode enkripsinya. Caranya cukup mudah, itu aja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.